Halo semua, kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Linux dan juga manajemen memori. Yang pertama, latar belakang dari Linux. Linux adalah kernel open source berbasis Unix yang pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Inti dari Linux adalah kernel komponen utama yang menghubungkan perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software. Berikutnya, sistem operasi yang menggunakan Linux disebut distro. Sebuah distro menggabungkan kernel Linux dengan GNU Tools, software, dan GUI. Beberapa distro Linux populer adalah Ubuntu, Fedora, Debian, dan Arch Linux. Bagi kalian belum tahu, GNU Tools adalah perkakas dasar, pembentuk perintah, teks, untuk mengolah sistem seperti memindahkan file, mencari teks, atau mengedit dokumen. Karakternya sangat ringan, cepat, dan bertenaga, tapi mengharuskan pengguna menghafal perintah. Sedangkan GUI Tools ini adalah aplikasi berbasis visual seperti File Manager, Control Panel, dan Software Center. Karakternya ramah pengguna dan mudah digunakan, terutama bagi pemula yang terbiasa dengan Windows atau macOS. Berikut beberapa karakteristik dari Linux. Yang pertama, open source dan bebas. Linux, kode sumbernya terbuka untuk siapa saja, bebas digunakan, dimodifikasi, dan digandakan tanpa biaya lisensi. Yang kedua, arsitektur monolitik modular. Sistemnya bertenaga karena berjalan langsung di inti kernel, tetapi tetap fleksibel karena driver perangkat bisa dilepas atau dipasang tanpa perlu restart komputer. Yang ketiga, modul keamanan berbasis izin. Sangat aman dari virus, karena setiap file memiliki hak akses yang ketat. Siapa yang boleh membaca, menulis, atau mengeksekusi. Pengguna bisa tidak mengotak-atik sistem tanpa izin root. Yang keempat, multitasking dan multiseluler sejati. Mampu menjalankan banyak program sekaligus dan dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan tanpa menurunkan performa. Yang kelima, filosofi. Di Linux, semua perangkat keras, hard disk, keyboard, printer dianggap dan dikelola sebagai file biasa, sehingga sistem menjadi lebih sederhana dan konsisten. Berikut, portabilitas arsitektur tinggi. Linux sangat fleksibel, bisa berjalan di semua perangkat, mulai dari jam tangan pintar, HP Android, laptop tua, hingga komputer sport. Yang berikutnya, ekosistem package manager. Memiliki sistem manajemen aplikasi terpusat seperti App Store. Install dan update aplikasi tinggal satu baris perintah tanpa perlu cari installer di internet. Dan terakhir, stabilitas dan uptime luar biasa. Sangat stabil dan jarang crash. Server Linux bisa menyala selama bertahun-tahun tanpa pernah perlu di restart. Dan terakhir, area penggunaan Linux. Linux bisa digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama, developer dan programmer. Pada bidang ini, Linux menjadi sistem operasi favorit para pembuat software karena mendukung hampir semua bahasa pemrograman secara bawaan dan memiliki tools pemrograman yang lengkap. Pada bagian cybersecurity, Linux digunakan oleh ahli keamanan cyber untuk pengujian penetrasi dan digital forensik. Pada bagian enterprise dan korporasi, Linux diandalkan oleh perusahaan besar untuk mengelola infrastruktur jaringan, database, cloud, dan server internet karena kestabilannya. Pada bagian riset dan akademik, Linux digunakan oleh peneliti dan ilmuwan untuk komputasi berat, simulasi data, dan menjalankan komputer super. Pada bagian embedded dan IoT, Linux menjadi otak dari perangkat pintar atau IoT dan sistem tertanam seperti Smart TV, router, mesin ATM, hingga sistem navigasi mobil, karena ukurannya yang bisa dibuat sangat kecil. Terakhir, pada bagian penggunaan umum dan privasi, Linux digunakan oleh masyarakat biasa yang menginginkan sistem operasi gratis, bebas virus, serta aman dari pelacakan data pribadi. Pertama, saya ingin menjelaskan konsep dasar manajemen memori. Jadi, secara sederhana, manajemen memori adalah fungsi inti sistem operasi yang bertugas mengatur satu sumber daya yang sangat berharga, yaitu RAM. Jadi, bisa dibayangkan RAM itu seperti meja kerja
semakin besar mejanya, semakin banyak pekerjaan yang bisa dilakukan secara bersamaan. Tetapi mejanya tetap terbatas. Nah, tugas sistem operasi adalah mengatur siapa yang boleh pakai bagian mana dari meja itu agar semua proses bisa berjalan tanpa saling mengganggu. Jadi ada 4 fungsi utama yang dijalankan. Yang pertama ada alokasi memori, kedua ada pemetaan atau mapping, ketiga perlindungan memori, dan keempat adalah swapping dan patching. Di bawah bisa kita lihat tabel hierarki memori, di mana semakin ke kiri memori itu semakin cepat dan kecil, sedangkan kalau semakin kanan memorinya semakin lambat dan besar. Jadi penting dipahami bahwa memori itu berjenjang. Paling atas ada register CPU, sangat cepat tapi hanya beberapa byte. Lalu cache L1, L2, kemudian RAM yang menjadi fokus kita, dan yang paling bawah disk atau SSD. Kapasitas besar tapi akses jauh lebih lambat. Jadi tujuan utama manajemen memori adalah efisiensi, keamanan, dan mendukung multiprogramming. Selanjutnya adalah penerapan di Linux. Manajemen memori di Linux terdiri dari 4 komponen utama, yaitu virtual memory, page table, body system, dan slab allocator. RAM di Linux dibagi menjadi beberapa zone. Yang pertama ada zone DMA untuk perangkat lama, lalu ada zone DMA tertitu untuk perangkat 32 bit, lalu ada zone normal untuk kebutuhan kernel sehari-hari, dan zone high mem yang hanya relevan di sistem 32 bit lama. Selanjutnya adalah mekanisme dan cara kerja. Mekanisme pertama yaitu translasi alamat virtual ke alamat fisik atau bisa disebut patching. Lalu ada demand patching, lalu copy on write yang menggunakan perintah fork untuk membuat child process dari parent process. Lalu yang terakhir ada swapping atau out of memory. Selanjutnya adalah contoh nyata penerapan. Jadi yang pertama ada Google Chrome dan Tab Isolation, kedua ada Docker Container, dan yang ketiga adalah Android Low Memory Killer. Jadi di sebelah kanan bisa kita lihat base command line yang bisa digunakan untuk melihat. Untuk yang Google, kita bisa mengetahui berapa kilobyte RAM yang digunakan. Lalu yang kedua untuk Docker Container kita bisa lihat byte dari memory limit. Dan yang ketiga untuk Android Low Memory Killer bisa kita lihat base command line-nya akan menunjukkan sebuah angka yang akan digunakan OOM killer untuk menentukan proses mana yang akan dihentikan terlebih dahulu. Semakin besar angkanya, maka semakin besar kemungkinan proses itu akan dihentikan ketika sistem out of memory. Selanjutnya ada kelebihan pendekatan Linux. Yang pertama ada virtual address space, jadi setiap proses mendapat ruang halaman 64 bit sendiri. Lalu ada demand patching yang efisien, copy on write cepat. Lalu ada proteksi memori kuat, skalabilitas yang tinggi, lalu juga adanya body plus slab efisien. Lalu ada open source dan transparan, lalu ada huge pages dan NUMA, dan OOM killer adaptif. Selanjutnya ada keterbatasan dan tantangan. Yang pertama ada fragmentasi memori. Jadi meski body system mengurangi fragmentasi eksternal, tapi fragmentasi internal bisa tetap terjadi ketika ukuran alokasi tidak pas dengan blok yang tersedia. Lalu ada swap thrashing, ketika halaman yang sama terus-menerus di swap, masuk dan keluar. Sistem hanya bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk swap daripada eksekusi proses. Lalu ada kompleksitas page table, yaitu page table 4-5 level di x86-64 membutuhkan overhead memori dan waktu akses tambahan. Lalu ada OOM killer yang kadang tidak adil, yaitu OOM killer kadang menghentikan proses penting seperti database atau server web, alih-alih proses yang sebenarnya menyebabkan kehabisan memori. Selanjutnya ada temuan menarik. Jadi yang bisa kita temukan adalah Linux menjalankan 96,4% dari 500 superkomputer terkuat di dunia. Lalu
adanya kejadian Meltdown dan Spectre di tahun 2018. Ada juga proses Linux yang tidak sadar berapa RAM yang benar-benar mereka miliki. Dan yang terakhir ada swap, kompresi RAM sebelum swap ke disk.